Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Salsa Mana Putri. Video kali ini saya akan mengerjakan tugas dari instruktur saya, di mana kami diberikan tugas dari MTU pelatihan yang saya ikuti, yaitu teknik komputer. Diberikan tugas pada tanggal 25 bulan April 2005 pada hari Sabtu, mereview kembali apa yang telah kami dapatkan selama pembelajaran pada hari tersebut, lalu apa yang saya dapatkan dari materi tersebut. Jadi materi yang saya dapatkan dari materi pada hari tersebut yaitu dimana kami menyimak mendengarkan materi 5S Kaizen dan menerapkannya secara langsung di dalam kelas secara bersama. Dan kebetulan kami dalam kelas ini beranggotakan 10 orang. Pertama-tama kami mendengarkan apa yang dimaksud dengan 5S. 5S itu apa sih teman-teman? Ada yang tahu? 5S ini merupakan metode kerja yang berasal dari negara Jepang yang tujuannya ini untuk mengkoordinasikan, menciptakan lingkungan yang efisien, efektif, bersih, dan nyaman pastinya dalam lingkungan kerja. Lalu apa gunanya sih dalam 5S ini untuk kita terapkan, atau kenapa sih kita harus belajar 5S ini? Dan 5S ini teman-teman artian ini diawali dengan huruf S, ada Seiri, Seiso, Seiton, Setsuke, dan Seketsu. 5 ini memiliki arti yang berbeda. Pertama di sini ada Seiri, artinya ringkas, di mana kami dalam arti ini merupakan kita memilah barang-barang yang ada pada lingkungan kerja yang tidak dipakai atau tidak digunakan untuk mengefisienkan lingkungan kerja agar tidak terlihat menumpuk, atau tetap memilah barang-barang yang tidak dipakai. Lalu dalam praktek pun kami dimulai dari dimulai dengan seri yang pertama, yaitu ringkas, dimana kami harus membuat lingkungan kerja kami ini terlihat ringkas tetapi nyaman, efisien, rapi, bersih, dan sebagainya. Kami melakukan penyortiran barang dengan meletakkan barang-barang yang sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Nantinya bisa mencarinya dengan mudah sesuai yang kami butuhkan. Selanjutnya ada Seiton, yaitu rapi, dimana kami merapikan barang-barang sesuai dengan bagiannya dan tidak meletakkan di mana-mana, agar nanti dalam lingkungan kerja sendiri kami membutuhkan barang tersebut tidak perlu mencari lagi. Selanjutnya ada Seiso, yang artinya kami melakukan pembersihan rutin setelah barang-barang yang kami ringkas menjadi lebih ringkas dalam ruangan, agar nanti pembersihan secara yang optimal dalam tersebut tetap terjaga dan barang-barang yang ada dalam lingkungan. Yang keempat ada Seiketsu, yaitu artinya pemantapan, atau setelah melakukan pembersihan, melakukan ringkasan, membuang barang-barang yang tidak digunakan, melakukan merapikan. Setelah meringkas, kami merapikan lalu membersihkan. Selanjutnya kami menerapkan Seiketsu, yaitu pemantapan atau standar kerja yang disepakati bersama. Jadi kita bisa membuat standar kerja ini untuk konsisten nih, untuk menjaga gimana sih penerapan 3 yang terlebih dahulu itu supaya tetap terjaga. Jadi kita menerapkan standar, misalnya kita membuat aturan seperti jika mengambil barang A, maka kami akan menaruh kembali di tempat yang semula dengan menulis rules dalam kelas, ya, dengan tata cara seperti ada barang-barang tersebut harus terletak di bagian A atau B, mungkin itu. Selanjutnya yang terakhir ada Shinsuke, yaitu pembiasaan secara rutin yang dilakukan oleh anggota atau karyawan dalam lingkungan dengan kita menerapkan diri dalam membiasakan untuk menerapkan 4S yang terlebih dahulu, maka akan terciptanya lingkungan kerja yang efisien, optimal, dengan efektif dan nyaman pastinya. Maka itu kita perlu menerapkan 5S tersebut dalam lingkungan kerja kita, atau maupun dalam sebuah organisasi bisa digunakan juga. Jadi manfaat yang saya dapatkan yaitu dengan kita mengikuti 5S Kaizen ini merupakan langkah awal atau langkah besar dalam memulai suatu pekerjaan di dalam suatu. Lalu tanggapan saya setelah menerapkan 5S dalam lingkungan kegiatan yang saya lakukan yaitu dalam pelatihan sendiri, yaitu saya merasakan yang sebelumnya mungkin terlihat bukan berantakan, tetapi terlihat sedikit penuh di dalam ruangan tersebut dengan barang-barang, menjadi lebih tertata rapi, lebih tersusun dan bersih pastinya. Ini saya merasakan bahwa saya meningkatkan rasa produktivitas saya dalam bekerja atau melakukan kegiatan di dalam ruangan tersebut. Lalu juga ini meningkatkan efisiensi kerja dalam ruangan tersebut, dan juga ini tidak membuang waktu kita dalam melakukan atau mencari hal-hal atau mencari barang-barang yang kita gunakan dalam ruangan tersebut. Dengan meningkatkan efisiensi kerja ini, kita menciptakan lingkungan kerja yang efisiensi, bersih, tertata rapi, bahkan nyaman untuk di dalam ruangan tersebut. Jika kita, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.